Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Santa Kristina Tamba. NIRM saya 01 0118 066. Saya dari kelas TAN 4B, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana memanfaatkan limbah kulit bawang sebagai pestisida nabati. Masalah yang kita peroleh daripada presentasi ini yaitu: pertama, petani dan masyarakat mengalami serangan kutu kebul pada sayuran kangkung dan tanaman di pekarangan rumah. Yang kedua, tanaman rusak akibat serangan kutu kebul. Yang ketiga, produksi rendah karena serangan kutu kebul tersebut. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, petani dan masyarakat belum mampu mengendalikan hama kutu kebul menggunakan pestisida nabati dan masih menggunakan bahan kimia seperti pestisida kimia. Adapun tujuan dari penyuluhan ini, yang utama itu untuk merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari petani dan masyarakat. Yang pertama, tujuannya merubah pengetahuan petani dan masyarakat tentang kandungan dan pemanfaatan kulit bawang sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama kutu kebul yang banyak meresahkan warga dan petani. Yang kedua, untuk merubah sikap petani dan masyarakat dalam penggunaan pestisida nabati. Yang ketiga, merubah keterampilan petani dan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan limbah rumah tangga yaitu kulit bawang sebagai pengendali hama dalam pestisida nabati. Mana tujuan yang paling utama dari tujuan penyuluhan ini adalah untuk merubah keterampilan petani, di mana petani lebih diarahkan untuk menggunakan pestisida nabati daripada menggunakan pestisida kimia. Karena dalam penggunaan pestisida nabati ini lebih ramah lingkungan, dan pestisida kimia itu sendiri dapat merusak lingkungan dan resistensi hama, sehingga hama akan lebih ketergantungan dan lebih menginginkan dosis yang lebih tinggi untuk tanaman tersebut. Karakteristik sasaran dari penyuluhan ini, yang pertama, usia atau umur dari sasaran 40 tahun ke atas. Yang kedua, jumlah sasaran dari petani dan masyarakat ada 30 orang. Dan yang ketiga, pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1 atau sarjana. Dan yang keempat, tahapan adopsi. Petani dan masyarakat atau sasaran diharapkan sadar dan mulai minat dan menilai ataupun mencoba dan menerapkan hasil daripada presentasi tersebut, atau mungkin bisa langsung menilai, atau bisa langsung mencoba, ataupun langsung menerapkan. Metode penyuluhan yang digunakan pada presentasi ini, yang pertama yaitu demonstrasi cara. Mengapa? Karena demonstrasi cara ini lebih mudah dipahami dan lebih menarik ketika untuk digunakan penyuluhan. Lebih dapat langsung dilihat oleh para petani ataupun masyarakat sasaran. Yang kedua, metode diskusi digunakan untuk setelah selesai demonstrasi cara, diskusi ini digunakan untuk bertukar pikiran dengan para petani dan penyuluh itu sendiri, bertanya jawab dan menyaran langsung apa yang akan keluhan daripada petani dan apa yang disarankan oleh para penyuluh. Yang ketiga ada metode ceramah. Metode ini dapat digunakan pada awal daripada penyuluhan dan di akhir penyuluhan. Pesan dari penyuluhan ini, yang pertama, ekonomi dan teknologi. Kenapa? Lebih dikenalkan untuk mengatur perekonomian, dan kedua, lebih mengenal bagaimana teknologi pertanian yang lebih modern dan lebih ramah lingkungan. Menghemat biaya pengeluaran. Mengapa? Karena lebih murah
dengan limbah rumah tangga yang dapat kita manfaatkan sendiri dari dapur, daripada pembelian pestisida kimia. Mengenal teknologi pembuatan pestisida nabati dari kulit bawang untuk pengendalian hama kutu kebul. Penggunaan pestisida nabati lebih ramah lingkungan daripada pestisida kimia yang dapat merusak lingkungan dan resistensi hama. Hama lebih kebal daripada untuk menghadapi pestisida kimia, dan tanaman akan lebih menginginkan dosis yang lebih tinggi dari pestisida kimia dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan pada tanah, sehingga tanah akan kekurangan unsur haranya tersendiri. LPM dan sinopsis. Lembaran persiapan penyuluhan. Yang pertama, judul. Pembuatan pestisida nabati dari limbah kulit bawang untuk mengendalikan hama kutu kebul. TIU-nya untuk umum penerapan penggunaan pestisida. TIK-nya untuk lebih khususnya mengetahui cara mengaplikasikan pestisida nabati tersebut. Metode yang digunakan, demonstrasi cara, dan diskusi. Itu adalah metode yang lebih utama. Alat yang digunakan, botol air mineral, saringan, dan sprayer. Bahan yang digunakan, limbah daun bawang, dan air bersih. Waktu penyuluhannya sekitar 60 menit. Sasarannya, petani dan masyarakat. Media terpilih yaitu alat peraga, benda sesungguhnya yaitu benda langsung dari limbah kulit bawang, dan air. Audio dan visual seperti PowerPoint, speaker, papan tulis, dan sebagainya. Pokok kegiatan, uraian kegiatan, waktu dan keterangan. Pokok kegiatannya pendahuluan. Uraian kegiatannya salam pembuka, perkenalan, menjelaskan materi dan tujuan dari penyuluhan tersebut. Waktu yang digunakan 10 menit. Metode yang digunakan ceramah. Pokok kegiatan, isi materi, uraian kegiatannya, pembuatan pestisida nabati praktek langsung, dan diskusi. Tanya jawab antara petani dan penyuluh. Waktu yang digunakan 40 menit. Keterangan metode penyuluhan, demonstrasi cara, dan diskusi. Pokok kegiatan penutup, uraian kegiatan yang dilakukan, apa kesimpulan, apa saran, dan apa penutup daripada penyuluhan tersebut. Waktu yang digunakan 10 menit. Keterangan metode cara yaitu ceramah. Sinopsis yang digunakan pada penyuluhan ini yaitu pestisida sintesis semakin banyak digunakan sejak tahun 1950-an dan mencapai masa kemasannya setelah tahun 1960. Pestisida sintesis dianggap lebih efektif, praktis, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, di balik semua kelebihannya, pestisida sintetik atau yang lebih dikenal pestisida kimia ternyata membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Russell Carson dalam bukunya Silent Spring menggambarkan bagaimana dampak DDT terhadap makhluk hidup non-hama sehingga menyebabkan kematian burung-burung yang biasa berkicau di musim semi. Di Indonesia, penggunaan pestisida sintetik secara besar-besaran mendorong terjadinya resurgensi waren coklat pada tahun 1986. Apa sih itu pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pestisida nabati memiliki cara kerja yang unik, baik secara tunggal maupun perpaduan berbagai cara. Pestisida nabati tidak selalu mematikan hama, namun dapat bekerja sebagai pengusir atau perangkap hama sasaran. Pestisida nabati juga memiliki efek menghambat perkembangan hama
melalui saluran cerna, kegagalan perkembangan, dan kegagalan reproduksi. Keunggulan dan kelemahan pestisida nabati. Pestisida nabati memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pestisida nabati antara lain aman bagi lingkungan, ekonomis dan mudah dibuat, tidak menyebabkan kekebalan pada hama, menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan bebas residu, dapat digabungkan dengan metode pengendalian yang lainnya. Kelemahan pestisida nabati antara lain tidak membunuh jasad sasaran secara langsung, daya kerja relatif lambat, kurang praktis dan tidak dapat disimpan, tidak tahan terhadap sinar matahari, dan aplikasi harus dilakukan berulang-ulang. Kulit bawang manapun dapat kita gunakan sebagai pestisida nabati, namun yang paling sering kita pergunakan adalah bawang merah. Salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati itu bawang merah yang diambil kulitnya. Kulit bawang merah adalah bagian terluar atau pembalut dari daging bawang merah yang berpotensi dapat membunuh hama serangga pada tanaman. Kulit bawang merah mengandung senyawa aketogenin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa tersebut memiliki keistimewaan sebagai antivedin. Dalam hal ini, hama serangga tidak lagi bergairah dan menurunkan nafsu makan yang mengakibatkan hama serangga enggan untuk melahap bagian tanaman yang disukainya. Sedangkan dalam konsentrasi rendah, bersifat racun perut yang bisa mengakibatkan hama serangga menemui ajalnya. Hama serangga mengkonsumsi daun yang mengandung senyawa asetogenin. Konsentrasi rendah akan menyebabkan terganggunya proses pencernaan dan merusak organ-organ pencernaan yang mengakibatkan kematian pada hama serangga. Selain mengandung antivedin, kulit bawang merah juga mengandung senyawa squamosin. Kandungan pada squamosin mampu menghambat transport elektron pada sistem respirasi sel hama serangga, yang menyebabkan hama serangga tidak dapat menerima nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Sehingga, walaupun hama serangga memakan daun yang telah tercemar oleh zat squamosin, hama serangga sama saja seperti tidak memakan apapun, karena nutrisi yang terkandung dalam daun yang dimakan hama serangga tidak dapat disalurkan ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, hama serangga akan mati secara perlahan. Selain berpotensi dapat membunuh hama ulat, kulit bawang merah dan kulit bawang lainnya juga memiliki beberapa manfaat lainnya yang menguntungkan. Zat dan senyawa yang terdapat pada kulit bawang merah dapat memberikan kesuburan bagi tanaman, sehingga dapat mempercepat tumbuhnya buah dan bunga pada tumbuhan. Pembuatan pestisida nabati dari limbah kulit bawang. Alat dan bahan. Yang pertama, kulit bawang itu sendiri boleh menggunakan bawang merah, bawang putih ataupun kulit bawang bombay. Yang kedua, air bersih kurang lebih 1,5 liter atau 1500 cc. Yang ketiga, botol air mineral berukuran 1,5 liter. Yang keempat, saringan dan pastinya menggunakan sprayer. Tahapan pembuatannya, pertama, masukkan kulit bawang ke dalam botol air mineral. Yang kedua, tambahkan air bersih sampai penuh. Lalu tutup botol air mineral, lalu tunggu kurang lebih 3 hari. Setelah 3-4 hari, buka dan saring kulit bawang merah tersebut atau kulit bawang. Lalu tuangkan dalam sprayer. Alhasil, pestisida nabati kulit bawang siap digunakan. Aplikasikan pada tanaman yang diserang hama kulit kutu kebul ataupun ulat-ulat di rumah atau di ladang. Tips pengaplikasian. Pertama, pada sore hari menjelang maghrib. Dan kedua, pagi hari sebelum terik matahari. Karena jika pada terik matahari, pestisida nabati ini dapat membakar daun, sehingga lebih baik diaplikasikan pada jam-jam tersebut.
Kelebihan dan kekurangan dari media ini sendiri. Yang pertama, kelebihan. Lebih efektif dan mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, terutama rumah tangga. Yang kedua, karena menggunakan media yang sesungguhnya, jadi lebih mudah merangsang sasaran atau petani dan masyarakat. Yang ketiga, merangsang petani untuk melakukan dan mencoba melalui proses adopsi. Kelebihannya dan kekurangannya pasti juga ada. Kekurangannya membutuhkan banyak persiapan, lalu membutuhkan banyak waktu, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses pembuatan dan pengaplikasiannya. Sekian presentasi memanfaatkan limbah kulit bawang untuk pestisida nabati dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.